Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua para subscriber, pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan saat ini kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezeki dan dimudahkan serta dilancarkan dalam menjalankan aktivitas, pekerjaan, profesi ataupun aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ASP TV bersama saya Advokat Bung One dari kantor pengacara Acep Saifuddin and Partners. Di mana pada edisi kali ini saya akan kembali berbagi tambahan wawasan pada teman-teman semua, khususnya yang berkaitan dengan hukum perusahaan. Ya, dalam hal ini kita akan membahas perbedaan antara perseroan terbatas dan CV. Jadi ada yang bertanya apa sih bedanya antara PT dengan CP? Ketika Anda ingin mendirikan sebuah badan usaha atau Anda hendak mendirikan sebuah badan usaha, Anda harus memahami terlebih dahulu antara atau perbedaan antara CP dengan PT sehingga Anda bisa menentukan badan usaha yang akan dibentuk atau dirikan apakah itu berbentuk perseroan terbatas atau PT ataukah CV. Oleh karena itu simak perbedaannya di video ini sampai dengan selesai. Dan sebelum dilanjutkan, kami tidak bosan-bosan mengingatkan kepada Anda semua khususnya yang baru berkunjung ke channel ASP TV untuk mendukung channel ini untuk terus memberikan kontribusi positif dalam hal memberikan tambahan wawasan atau edukasi hukum. Oleh karena itu, silahkan like video ini, kemudian subscribe channel ASP TV dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar Anda semua selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel ASP TV. Baik sahabat-sahabat subscriber semuanya, para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada yang saya hormati, yang saya banggakan. Terkait dengan perbedaan antara PT dan CV. Jadi sebelum kita mendirikan sebuah badan usaha, suatu badan usaha, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa bedanya antara PT dengan CV. Sehingga Anda bisa menentukan sikap. Jenis usaha apa ya, bentuk usahanya. Apakah itu CV atau PT. Nah, baik, terkait dengan perbedaan antara PT dengan CV, PT atau perseroan terbatas. Apa sih bedanya? Nah, oleh karena itu simak, berikut ini adalah beberapa perbedaan yang saya rangkum dari berbagai sumber. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan wawasan bagi Anda semua, khususnya bagi kalangan entrepreneur yang ingin mendirikan sebuah perusahaan. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah dari aspek bentuk perusahaan. Ya, saya sudah membuat rangkuman terkait perbedaan-perbedaannya. Aspek bentuk perusahaan. Jadi kalau perusahaan atau perseroan terbatas atau PT itu merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum. Kenapa disebut badan hukum? Karena dia berbentuk badan hukum yang mana diatur, regulasinya diatur secara tertulis, dituangkan secara tertulis dalam hal ini adalah berbentuk undang-undang. Yang berkaitan dengan perseroan terbatas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kemudian CP. Nah, kalau CP dia bukan berbentuk atau berbadan hukum. Kenapa disebut bukan berbadan hukum? Karena tidak ada aturan hukum atau regulasi tertulis yang mengatur mengenai CP tersebut. Ya, jadi sampai saat ini tidak ada atau belum ada atau saya belum menemukan ya undang-undang yang mengatur terkait dengan pendirian ataupun juga pengelolaan CV. Kenapa tidak ada aturan hukum ataupun juga regulasi dalam hal ini berbentuk tertulis atau undang-undang yang mengatur tentang CV? Salah satu alasannya karena bentuk usaha CV ini merupakan warisan daripada kolonial Belanda. Ya, jadi CV itu merupakan bentuk usaha yang merupakan warisan dari kolonial Belanda. Kemudian CV itu adalah pendiriannya lebih mudah. Jadi kalau CV
pengurusan untuk mendirikannya itu lebih mudah dibandingkan dengan perseroan terbatas atau PT. Kemudian CP banyak dipilih untuk usaha atau jenis usaha ataupun bisnis yang merupakan UMKM, usaha mikro kecil menengah. Itu biasanya menggunakan CP atau membentuk sebuah CP. Nah, itu adalah perbedaan antara perseroan terbatas atau PT dengan CP ditinjau dari aspek bentuk perusahaan. Kemudian perbedaan selanjutnya dapat kita lihat dari aspek modal perusahaan. Kalau perseroan terbatas atau PT, modal perusahaan itu ditentukan atau ditetapkan oleh regulasi atau undang-undang. Jadi ada ketentuan, ada ketetapan baik itu batasan minimal terkait dengan modal perusahaan ataupun juga modal dasar. Kemudian terkait dengan modal usaha tersebut harus disetorkan ya dalam perseroan terbatas itu minimal 25% dari modal dasar atau modal usaha dari perseroan terbatas tersebut. Sedangkan kalau CP itu tidak ada batasan modal dalam pendiriannya. Itu adalah perbedaan CP dan PT ditinjau dari aspek modal perusahaan. Kemudian perbedaan selanjutnya antara PT dengan CP itu dapat kita lihat dari aspek pendiri. Ya, dari aspek pendiri. Kalau perseroan terbatas atau PT itu dalam pendiriannya wajib didirikan oleh minimal 2 orang pendiri. Nah, apakah 2 orang pendiri ini harus warga negara Indonesia atau boleh warga negara asing? Ya, di dalam regulasinya, kalau pembentukan perseroan terbatas tersebut, modal perusahaan atau modal dasar atau modal usaha tersebut merupakan PMA, ya PMA itu adalah penyertaan modal asing, maka pendirinya tersebut diperbolehkan, misalkan salah satunya pendirinya berkewarganegaraan asing atau WNA itu diperbolehkan. Namun apabila modal dasar tersebut merupakan ya penyertaan modal dalam negeri, ya penyertaan modal dalam negeri atau PMDN, maka biasanya pendirinya juga harus berkewarganegaraan Indonesia, harus WNI. Itu dari aspek pendiri. Sedangkan untuk CP, ya, untuk CP dia minimal didirikan oleh 2 orang. Sama, minimal didirikan oleh 2 orang. Hanya saja untuk pendirinya ini harus warga negara Indonesia. Jadi kalau warga negara asing itu tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan untuk mendirikan CP. Itu perbedaan PT dan CP ditinjau dari aspek pendiri. Kemudian selanjutnya, perbedaan selanjutnya dapat kita lihat dari aspek pengurusan. Perseroan terbatas, pengurus atau pengurusan perseroan terbatas itu dilakukan oleh direksi yang dipilih berdasarkan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Ya, kemudian perusahaan atau perseroan terbatas pemegang saham itu tidak berwenang untuk mengurus dan mengelola perseroan terbatas tersebut kecuali apabila ditunjuk RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, sebagai anggota direksi. Sedangkan kalau untuk CP, ya pengurusannya di dalam CP itu ada 2 jenis pengurus. Yang pertama dia disebut dengan sekutu aktif dan yang kedua itu disebut dengan sekutu pasif. Nah, sekutu aktif ini dia memiliki wewenang untuk mengurus badan usaha tersebut. Nah, sedangkan kalau sekutu pasif, dia tidak memiliki wewenang untuk mengelola atau mengurus badan usaha tersebut. Hanya dia memiliki kewajiban atau dia hanya sebagai penyetor modal usaha. Itu perbedaan PT dan CP ditinjau dari aspek pengurusannya. Kemudian perbedaan selanjutnya kita lihat dari aspek nama perusahaan, dari aspek nama. Perseroan terbatas itu wajib mencantumkan nama PT. Ya, PTA, PTB, PTC dan lain sebagainya. Terkait dengan nama perseroan terbatas tersebut, ya, nama PT tersebut tidak boleh sama dengan PT yang sudah berdiri sebelumnya, sudah terdaftar, ya, sudah dia menempuh
regulasi-regulasi yang telah ditentukan. Jadi tidak boleh sama. Kalau kita ingin mendirikan sebuah PT, kemudian kita memberikan nama, nah itu tidak boleh sama. Kalau misalkan ada PT ABC, maka kita tidak boleh lagi mendirikan PT dengan nama PT ABC, ya. Harus berbeda dengan PT yang sudah ada. Sedangkan untuk CP, ya, untuk CP nama itu memungkinkan. Nama CP bisa saja mirip atau mungkin saja bisa sama antara CP yang satu dengan CP yang lainnya. Itu terkait dengan perbedaan PT dengan CP ditinjau dari aspek nama badan usaha. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan selanjutnya antara PT dengan CP dapat kita lihat dari aspek tujuan perusahaan. Nah, tujuannya apa? Jenis-jenis usahanya apa? Nah, kalau perseroan terbatas atau PT, dia bisa melakukan semua kegiatan usaha, semua kegiatan bisnis sesuai dengan tujuan pendirian daripada perseroan terbatas tersebut. Sesuai dengan tujuan pendirian PT tersebut. Nah, jenis-jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh perseroan terbatas itu semua kegiatan usaha yang berlaku di antaranya atau misalkan atau contohnya adalah usaha perdagangan, kemudian industri, kontraktor, kemudian juga pertambangan, kemudian jasa dan lain sebagainya. Sedangkan kalau untuk CV ya, itu ada batasan. Ada batasan usaha yang dapat dilakukan oleh CV. Apa saja batasannya atau usaha-usaha atau jenis usaha apa saja yang dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk CV, yaitu jenis usahanya adalah jenis usaha perdagangan, kemudian juga kontraktor sampai dengan grade 4, industri, kemudian juga perbengkelan, pertanian, percetakan, dan jasa. Itu adalah perbedaan PT dan CP ditinjau dari aspek tujuan perusahaan. Itu adalah di antara perbedaan-perbedaan antara perseroan terbatas dengan CP yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang saya rangkum dari berbagai sumber. Mudah-mudahan tambahan wawasan ini bisa menjadikan sebuah pencerahan ataupun juga petunjuk bagi Anda khususnya yang bergelut di bidang bisnis yang ingin membentuk badan usaha atau perusahaan. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat. Oleh karena itu, jangan lupa dukung terus channel ASP TV dengan cara like, subscribe, dan komen. Saya Advokat Bung One mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua yang telah menyimak video ini sampai dengan selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Lapor,